Masyitah, wanita tukang sisir anak Fir'aun. Pada malam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra, ditemani oleh Jibril, beliau mencium aroma yang wangi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah aroma Masyitah, penyisir rambut keluarga Fir'aun beserta anak-anaknya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana ceritanya?" Kemudian Jibril mengisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari, tatkala Masyitah sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Dengan seketika dia berkata, "Bismillah, dengan nama Allah." Sang putri bertanya, "Ayahanda?" "Tidak," jawabannya. "Tetapi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Putri berkata, "Saya akan laporkan kepada ayahanda." Dia menyahut, "Silakan." Fir'aun lantas memanggilnya seraya berkata, "Wahai Fulanah, apakah ada Tuhan selain diriku?" Jawabnya, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mendengar jawaban itu, Fir'aun menjadi berang, lalu memerintahkan anak buahnya agar memanaskan patung sapi hingga meleleh. Kemudian menyuruh agar tukang sisir itu beserta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Masyitah berkata, "Sebelum saya meninggal, saya memohon kepadamu satu permohonan." "Apa permohonanmu?" tanya Fir'aun. Dia menjawab, "Saya mohon agar Tuhan nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kafan, lalu Tuhan kuburkan kami." Fir'aun berkata, "Itu adalah hal yang sangat mudah." Akhirnya, anak-anaknya dilemparkan satu persatu di hadapannya, hingga tiba giliran anak bayi yang masih disusuinya. Seakan-akan sang ibu terlambat disebabkan rasa iba terhadap bayinya. Seketika itu, bayinya dapat berbicara. "Wahai ibu, masuklah. Sesungguhnya, siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Ibnu Abbas mengatakan, "Ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, sahib Juraij, saksi Yusuf, dan anak Masyitah, tukang sisir Fir'aun." Takhrij kisah. Kisah ini juga sangat masyhur, diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Bazar sebagaimana dalam Kashful Athar. Seluruhnya dari jalan Hammad bin Salamah, dari Atha bin Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Derajat kisah dhaif disebabkan Atha bin Saib. Beliau mengalami perubahan hafalan di akhir hidupnya. Hal ini dalam bidang ilmu mustalah hadis disebut mukhtalid. Dari penjelasan para pakar ahli hadis dapat disimpulkan bahwa Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Atha sebelum berubah hafalan dan juga setelah berubah hafalannya. Oleh karena itu, riwayatnya tertolak disebabkan tidak bisa dibedakan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, Atha bin Saib telah berubah hafalannya. Hamad bin Salamah meriwayatkan darinya sebelum hafalannya berubah, dan sesudahnya juga berbeda dengan dugaan sebagian orang-orang masa kini. Ad-Dha'ifah. Beliau juga berkata, sebagian rawi meriwayatkan hadis dari mukhtalid, yakni berubah hafalannya sebelum dan sesudahnya. Di antara mereka adalah Hamad bin Salamah. Beliau mendengar dari Atha sebelum dan sesudah perubahan hafalan Atha, sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh dalam At-Tahdzib. Dengan demikian, maka tidak boleh berhujjah dengan hadisnya, berbeda dengan sebagian ulama ahli hadis masa kini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan mengampuninya. Ad-Dha'ifah. Kesimpulannya, kisah ini adalah dhaif sehingga kita temukan penguatnya. Kisah ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam banyak kitabnya, Al-Isra wal Mi'raj, Dhaif Jami'us Shaghir. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.